Jika aku punya suami, Zhao Junchai pasti akan berhenti menggangguku. Lagi pula, aku selalu menjadi pengantin anak Lang. Ini sudah kesepakatan. Lang, kemari. Lang, ayo main game. Xiu, mengapa kau bersembunyi? Dengan berpakaian seperti ini, kau hanya mencoba menggodaiku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Jangan lupa, keluarga Yan masih berutang 80.000 yuan padaku. Kita setuju jika tidak bisa bayar, kau akan jadi jaminanku. Kau adalah wanitaku sekarang. Hentikan, jangan ganggu Xiu. Dasar bodoh. Berani merusak rencanaku. Aku adalah Dewa Bumi Desa Nanhong. Kau adalah penerusku. Kau akan memberkati tanah ini dan melindungi rakyat. Ingat baik-baik, lahir dari Yin dan Yang, ia mewujud sebagai segala sesuatu. Aku tidak kira mengecewakan kepercayaanmu. Aku bersumpah melindungi Nanhong dengan nyawaku. Lang. Pembunuhan tolong, seseorang tolong. Wang. Lang. Kau sudah bangun? Aku menjadi bodoh setelah demam saat kecil. Namun wanita ini tidak pernah meninggalkanku. Bagaimana hal baik seperti ini bisa terjadi? Belum waktunya untuk mengungkapkan bahwa aku sudah sadar. Maaf, Lang. Aku seharusnya tidak memanfaatkanmu untuk memaksa Zhao Junchai menyerah. Namun ini aku benar-benar tidak ingin menikahinya. Baik, ingat, saya mau menikah. Kau adalah milikku. Zhao Junchai sengaja menjebak ayah, membuatnya berutang banyak. Jika kita tidak bisa membayarnya, dia akan mengambilku sebagai jaminan. Lupakan saja. Kau bodoh. Kau tidak mengerti apa-apa. Lang, cepat sembunyi. Zhao Junchai, surat utang itu dipaksakan pada kami olehmu. Aku tidak akan menyerah padamu. Aku tidak peduli dengan alasanmu. Itu tertulis jelas hitam di atas putih. Masih mencoba menyangkal hutang? Apakah suamimu yang bodoh bisa memuaskanmu? Ikut saja denganku. Mimpi. Wanita sialan, aku menghargaimu, tetapi kau tidak mau. Aku akan membawamu sekarang. Ayo bro. Wah, kau hebat. Lepaskan dia. Kau tidak bodoh lagi? Untung aku punya identitas bodoh ini. Ayo main pukul tikus. Pukul tikus. Orang bodoh memukul orang melanggar hukum. Pergi sekarang. Dengarkan wanita sialan, aku akan memberimu 1 minggu lagi. Jika masih tidak bisa bayar, aku akan mengambil rumah si bodoh sebagai jaminan. Aku sangat sial terikat dengan keluarga Yan. Seperti yang diduga, wanita ini tidak bisa bertahan. Mengapa repot dengan orang bodoh sepertimu? Aku sudah bertahan bertahun-tahun. Aku akan mencari cara untuk uangnya. Aku tidak boleh membiarkanmu rumah tua keluarga Yan diambil. Wanita Insko ternyata punya perasaan tulus padaku. Cari uang, pergi tangkap ikan. Desa Nanhong sudah kekeringan bertahun-tahun. Ikan di danau tidak banyak. Petani ikan desa terpaksa pergi mencari nafkah di tempat lain. Mau tangkap ikan di mana? Bodoh. Tangkap kura-kura merah. Kura-kura merah unik desa Nanhong. Sejak warga menangkap ikan berlebihan 10 tahun lalu, sudah lebih dari belasan tahun sejak ada yang melihat kura-kura merah. Tangkap kura-kura merah. Lang.
Aku adalah penerus Dewa Bumi. Sekelas Pushwata di desa Nanhong. Ada di bawah kendaliku. Lahir dari Yin dan Yang. Ia mewujud sebagai segala sesuatu. Tumbuh. Teknik transformasi benar-benar bekerja. Kura-kura merah berwatak jahat. Ia suka darah. Dengan teknik transformasi, akhirnya aku punya cukup darah ikan untuk memancing kura-kura keluar. Itu karena bekerja pada hewan. Bagaimana dengan tanaman? Lahir dari Yin dan Yang, Yin mewujud sebagai segala sesuatu. Tumbuh. Segala sesuatu. Karena bisa digunakan pada hewan dan tanaman, bagaimana dengan manusia? $80.000 sudah di tangan. Kura-kura merah si bodoh itu mungkin ditarik olehnya sendiri. Aku melihatnya, itu nyata. Orang bodoh punya keberuntungan bodoh. Dasar bodoh tidak berguna. Beralih jadi pencuri ya. Kura-kura merah ini jelas dicuri dariku. Serahkan, dan kami akan membebaskanmu. Mau dipukul lagi? Berapa harga kura-kura ini? Awalnya aku datang untuk menyelidiki apakah ini bisa dikembangkan menjadi agrowisata skala besar. Aku tidak pernah menduga akan menemui kura-kura merah. Dengan ini sebagai gimmick, hotel pasti akan populer. 80.000. 80.000? Orang ini bodoh, masih punya sifat buruk. Kau sebaiknya menjauh darinya. Bodoh? Kakakku juga. Aku akan membeli kura-kura dan ikanmu. Di mana kau tinggal, aku akan mengantarmu pulang. Amanda bukan terus menatapku. Aku... Apa yang kau lakukan? Sakit? Apakah kau udah mencoba mencuri kura-kuraku? Kau bilang, apa? Ada apa? Hey, Lang. Ini adalah bos dari hotel besar Qianwei dari kota. Dia bukan orang jahat, oke? Maafin itu. Salahku karena tidak menjelaskan dengan jelas. Ini 100.000. 80.000 untuk kura-kura, 10.000 untuk ikan, dan sisa 10.000. Anggap saja itu sebagai biaya kontak. Jika kau punya lebih banyak barang di masa depan, hubungi aku dulu. Apa yang kau katakan? Kura-kura, ikan, Lang. Ini semua ditangkap olehmu? Barangmu layak dengan harga ini. Cepat pulang. Aku akan menyuruh sopirku menjemputku. Ayo pergi. $80.000. Sekarang kita bisa melunasi hutang. Kau benar-benar punya keberuntungan orang bodoh. Jika bukan karena Zhao Junchai, kita bisa membawamu ke kota besar untuk berobat. Shu. Jangan menangis. Pertama menangkap kura-kura merah, lalu bertemu bos besar. Semuanya berjalan lancar.
sampai agak sulit dipercaya. Pasti Dewa Bumi yang menunjukkan kekuatannya. Kau masih percaya itu? Lang, kau tidak gagap lagi. Shu, aku sudah sembuh total. Hei, lebih buruk dari sebelumnya. Shu, biarkan aku memijatnya. Oke. Lahir dari yin dan yang, Ait mewujud sebagai segala sesuatu. Sabar. Sudah selesai? Wang, kau hebat. Bagaimana kau melakukannya? Nah, ini adalah tumbuhan obat yang kukumpulkan dari gunung. Dokter desa berkata, itu mengobati cedera kaki dengan efektif. Lan, kaki ayah juga bisa sembuh. Ya, Sepertinya, Dewa Bumi benar-benar membantu keluarga kita. sudah kukatakan padamu, Dewa Bumi adalah aku. Baiklah, Dewa Bumi, apakah engkau tahu kuilmu akan dirobohkan? Kawilku, Ya, benar. Desa berencana untuk mengembangkan area wisata dan merobohkan kuil. apa? Setelah merobohkan kuil, jual tanah di sekitarnya kepada Nona Long. Kembangkan menjadi area wisata dan agrowisata untuk menghasilkan uang besar. Wah, kepala desa kau brilian. Teman-teman, mari kita mulai. Berhenti. Kau si bodoh, merusak rencanaku lagi. Kuil ini tidak boleh dirobohkan. Dewa Bumi selalu melindungi desa. Jika kita merobohkan kuil ini, merusak feng shui, itu akan merugikan keberuntungan desa. Tuan Zhao, anak ini menangkap kura-kura merah. Mungkin Dewa Bumi muncul. Kekayaan dan keberuntungan desa milik kepala desa. Hanya kepala desa adalah bintang keberuntungan kita. Sebuah kuil Dewa Bumi yang biasa saja bukan apa-apa. Robohkan. Bodoh, minggirlah. Jangan tunda kami untuk menghasilkan uang. Roboh. Baik. Jangan robohkan. Mengapa tidak bisa dirobohkan? Jika kuil itu berguna, selama bertahun-tahun mengapa begitu banyak bencana di desa? Selain itu, pintu kuil bahkan tidak bisa dibuka. Menguasai ruang tanpa melakukan apa-apa. Aku bahkan pikir itu memakan tempat. Ini adalah pendapat bulat semua orang. Siapa yang kau kira kau ini? Keturunan Dewa Bumi? Benar. Keturunan Dewa Bumi. Si bodoh, apakah aku memukulmu begitu keras sampai kau menjadi lebih bodoh? Dewa, apa yang kau pura-pura di sini? Legenda mengatakan pintu disegel. Hanya keturunan Dewa Bumi yang bisa membukanya. Jika kau bisa membuka pintu, aku tidak akan merobohkannya. Jika kau tidak bisa membukanya, kau akan berlutut dan menanggung kesalahan. Saya tidak. Tuan Zhao, anak ini bertingkah aneh. Dia tidak akan benar-benar membuka pintu, kan? Jika dia bisa melakukannya, aku akan mengaku kalah. Hei. Dapat yang terjadi. Aku jelas menerima warisan. Mengapa aku belum buat yang bukunin? Si bodoh, aku hampir tertipu olehmu. Aku pukuli dia. Jika kepalamu tidak benar, tinggal di rumah. Dan jangan mempermalukan dirimu. Tidak bisa merobohkannya.
Sialan kau. Jangan terlalu sombong. Kau tidak memiliki garis keturunan, jadi merayap di tanah. Cacing busuk. Darah. Kau bodoh busuk. Berani merusak rencanaku. Kalung giok. Aku tahu cara membuat pintu kuil. Kau bodoh. Trik apa ini? Lahir dari yin dan yang, ia mewujud sebagai segala sesuatu. Buka. Dewa Bumi, dewa telah muncul. Dewa Bumi telah muncul. Aku pikir itu hanya trik kotor kau bodoh. Di depan kuil Dewa Bumi, berani-beraninya kau lancang. Di mana aku? Kursi ke depan. Pasti Dewa Bumi tadi yang merasuki si bodoh, memperingatkan kami untuk tidak merobohkan kuil. Cepat lari. Kepala desa, apakah kita masih harus merobohkannya? Robohkan apa tidak mungkin. Ayo pergi. Lang, kemana kita harus pergi untuk menggali tumbuhan obat? Lewat sini. Ganoderma berusia ratusan tahun. Harta karun yang luar biasa. Teknik transformasi juga bisa merasakan benda-benda spiritual. Sangat praktis. Ada apa? Lang, hati-hati. Ada ular. Aku akan bantu kau mengisap racunnya dulu. Terima kasih, Halang. Sama-sama. Udah makin sore. Ayo pulang lebih awal. Oke. Kura-kura merah tidak populer. Tapi sup ikan pendampingnya jadi populer. Entah, apakah masih bisa mendapatkan ikan seperti itu? Aku sangat bodoh. Waktu itu, aku lupa bertukar informasi kontak. Nona Long, mengapa tidak memberitahu kami saat datang? Di mana rumah Yan Lang? Aku ingin membeli ikan darinya. Bukankah itu hanya ikan-ikan sungai biasa? Orang kota ternyata sangat suka memakannya. Nona Long, kita bisa bekerja sama. Aku akan suruh warga desa menangkap ikan untukmu. Oke. Nona Long, kita bisa bekerja sama. Aku akan suruh warga desa menangkap ikan untukmu. Oke. Nah, kebetulan Shu sedang membantu Nyonya Li menjaga anak-anak. Coba gajah aku besarkan dengan teknik transformasi. Bagaimana rasanya?
Sangat harum. Ini ikan yang kau tangkap, kan? Cukup jelly. Apakah enak? Ya, enak. Tidak heran bos-bos besar itu suka memakannya. Wanita cantik ini tidak gemuk sama sekali. Dan taknya banget sama negasikan. Bahkan porsi untuk ayah dan Shu habis semua. Maaf tentang itu. Masakanmu terlalu enak. Aku tidak bisa menahan diri sejenak. Suka? Bagus. Nah, ikan itu Nona Long, aku sudah berdiskusi dengan warga desa. Selama kau mau, kita bisa menangkap sebanyak yang kau mau. Hanya saja, aku tidak tahu soal harganya. berapa banyak yang kau punya? Aku akan beli sebanyak yang kau punya. Jika kau bisa stabil memasok jangka panjang, di pihakku, aku bersedia membeli dengan harga 50 per jin. Hebat. Lalu aku akan beritahu warga desa sekarang. Sekalian bantu kau kumpulkan semua ikannya. Kedengarannya bagus. Orang ini pasti tidak akan memberitahu warga desa yang sebenarnya. Kepala desa, aku sudah suruh orang pergi mengumpulkan ikan. Seharusnya ada sekitar 500 jin atau lebih. Ikan-ikan sungai itu berbau lumpur. Selera orang kota juga terlalu unik, kan? Enak atau tidaknya, apakah hakmu untuk menilainya? Selama ada uang yang bisa didapat, tidak apa-apa. Kepala desa, berapa banyak yang bisa kita dapatkan? Wanita itu menawarkan 50. Kau beritahu warga desa 20. Lalu, kau ambil 10 sendiri. Proyek ini dibawa olehku. Aku akan ambil 20 sendiri. Baik lo. Nona Long, ikan sudah semua dimuat. Anda cukup efisien. Berapa beratnya? 600 jin. Bagus. Tapi aku sedang terburu-buru dalam perjalanan ini. Jadi aku akan bayar uang muka dulu. Setelah ikan dikirim ke hotel, aku akan menyelesaikan sisanya denganmu. Baik. Ngomong-ngomong Lang, ikan yang tersisa milikmu, bawa semuanya juga. Jangan campur ikanku dengan milik mereka. Si bodoh ini masih khawatir aku salah hitung uangnya. Baik, aku akan lakukan seperti yang kau katakan. Aku akan berikan uangmu nanti. Oke? Ya, Kalau begitu, aku pergi dulu. masih harus memelihara ikan di rumah. Soalnya rata agar dan Zhao Juncai sampai terus mengambil keuntungan. Kau si bodoh. Apa yang kau lakukan dengan batu itu? Kau membuatku kaget. Bodoh. Apakah kau masih mengenaliku? Ya, aku mengenal istri Gao Yi. Yang dia juga menikah Zhao Juncai bersamamu. Jangan sebut namanya. Si bodoh, temaniku pulang untuk bermain game. Di seluruh desa, Yan Lang memiliki tubuh terbaik. Sayangnya, tidak. Untungnya dia bodoh. Jadi, kita sudah sepakat. Besok, di rumahmu. Aku pergi dulu. Xiaolei, Lang! Kalian main dulu. Aku akan masak.
Ya, Shaole, aku akan traktir kau es krim. Bagaimana kalau bantu aku sampaikan pesan? Oke. Anak baik. Cao Junkai. Jiao Jiao. Jika kau merindukanku, katakan saja. Kau diam-diam menyelipkan catatan ke rumahku. Keluar. Kau berengsek. Cao Junkai, aku akan bunuh kau. Aku anggap kau seperti saudara. Kau suka wanita aku. Hey bro, Anda salah paham. Bro, aku hanya minum sedikit dan tidak mengenalinya. Kau tahu, aku suka Shu. Sayang, kami benar-benar tidak bersalah. Dasar memalukan, ayo pulang. Bro, kau tahu, aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Urusan keluarga Shu. Idiot, kau bahkan tidak bisa menangani seorang wanita. Selama kau urusi si bodoh itu, dia akan mendengarkan apapun yang kau katakan. Idiot, kau bahkan tidak bisa menangani seorang wanita. Selama kau urusi si bodoh itu, dia akan mendengarkan apapun yang kau katakan. Cao Junkai, kau lagi. Aku hampir lupa, Lang tidak bodoh lagi dan tidak butuh perlindungan aku. Membayar utang itu wajar. Dengan kepala desa sebagai saksi, kau masih ingin menyangkal. Kau keterlaluan. Hentikan omong kosong. Serahkan seseorang atau uang. Jika tidak, selain utang, aku akan tuntut kau atas penganiayaan sengaja. Kartu. Apakah asalkan aku bayar uangnya, masalah ini selesai? Tentu. Ya, asalkan kau bayar uangnya sekarang juga. Bagus. Ya maka tolong, kepala desa dan warga, jadilah saksiku. Di dalam ini tepat 80.000. Wang, seperti yang kau katakan, aku tarik 20.000 dan simpan terpisah. Di dalamnya tepat 80.000. Haruskah kita ambil sekarang untuk bayar Zhao Junchai? Detasnya pakai terbatas bayar. Tapi seharusnya pada waktu terbaik. Bagaimana keluarga Yan bisa punya uang sebanyak itu? Kalau punya uang, kenapa tidak keluarkan lebih awal? Menyebabkan banyak masalah begitu lama, membuat Tuan Yan dan si bodoh menderita. Bagaimana keluarga Yan bisa punya uang sebanyak itu? Kalau punya uang, kenapa tidak keluarkan lebih awal? Menyebabkan banyak masalah begitu lama, membuat Tuan Yan dan si bodoh menderita. 80.000. Kebetulan sekali. Dana perbaikan jalan desa yang hilang, tepat 80.000. Nah, aku ingat sekarang. Tadi malam ketika aku pulang setelah minum, aku melihat Yan Lang memanjat tembok ke kantor desa kita. Pihak berwenang akhirnya mengalokasikan dana. Aku tahu mereka tidak bisa mungkin punya uang. Jadi itu dicuri. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Orang itu adalah aku? Aku mabuk, aku tidak buta, dan aku juga tidak gila. Ini semua kesalahan aku karena ceroboh. Meninggalkan begitu banyak uang di kantor desa. Untungnya uangnya sudah dikembalikan sekarang. Jika tidak, bagaimana aku bisa menghadapi penduduk desa? Kepala desa, masalah ini seharusnya tidak disalahkan padamu. Jika ada yang disalahkan itu Yan Lang. Dia mencuri uangnya. Lang tidak mencuri uangnya. Uang ini dari menjual kura-kura merah dan ikan. Berhenti bicara omong kosong. Berapa harga ikan tidak berharga itu? Selain itu kura-kura merah itu sudah punah. Keluarga Yan aku tidak mungkin melakukan hal-hal licik seperti itu. Untuk apa kau berpura-pura? Menurut aku, langit itu adil. Membuatmu memiliki anak bodoh dan memutuskan keturunanmu. Tutup mulut busukmu. Berani menghina keluarga aku. Dan jangan salahkan aku jika aku marah. Lalu katakan padaku, bagaimana kau menjelaskan uang ini? Uang itu diperoleh oleh Lang, dan aku bisa membuktikannya. Nona Long. Minggir. Nona Long.
Minggir. Aku adalah pemilik hotel besar Kianwei, Longwaner. Minggu lalu aku membeli seekor kura-kura merah dan sekeranjang ikan dari Lang, total 80.000. Jika kalian tidak percaya, bisa ikut aku ke bank. Karena Nona Long berkata begitu, pasti kredibel. Jadi karena uang ini adalah penghasilan sah, anggap saja sebagai pembayaran utang. Baiklah, aku percaya pada itu. Tunggu, Kepala Desa. Kemana dana pembangunan jalan pergi? Jika bukan si bodoh yang mencurinya, lalu siapa lagi? Pasti Zhao Juncai. Tidak pulang ke rumah di malam hari. Apa yang dia lakukan di kantor desa? Baiklah. Aku akan menyelidiki masalah uang ini dengan teliti. Semuanya boleh pergi. Ambil ini. Ini uang dari membeli ikan kemarin dulu. Terima kasih. Nona Long, tanpamu kami tidak akan bisa menjelaskan dengan jelas. Panggil saja aku Waner. Untuk terima kasih, aku harus berterima kasih pada Lang. Jika bukan karena keranjang ikannya, hotel aku mungkin tidak akan bisa bertahan. Ayah, Shu. Lang, kenapa engkau membeli begitu banyak barang? Oh, jangan khawatir. Barang-barang ini hanya menghabiskan sebagian kecil dan sebagian besar uangnya disimpan. Apa isi tas ini? Ini milikku? Mendapatkan sedikit uang dan menjadi sombong. Mulai sekarang, jangan lagi menghamburkan uang sembarangan, mengerti? Ini terlalu ketat dan terbuka. Apakah ini cocok untukku? Aku lihat Nona Long memakai ini dan terlihat sangat bagus. Shu, kau sangat cantik. Pasti cocok untukmu. Ya, sudah dibeli. Shu, coba pakai cepat. Lang. Apakah terlihat bagus? Cantik. Apakah terlihat bagus? Cantik. Terima kasih, Lang. Tapi di masa depan, lebih baik jangan beli barang seperti itu. Ini terlalu cantik, tidak nyaman untuk bekerja. Dengan aku di sini, kenapa kau perlu bekerja? Aku bisa menghasilkan uang. Di masa depan, keluarga kita hanya akan menjadi lebih baik. Ya. Lang. Shu, mari kita bersama. Bukankah kita sudah bersama? Maksud aku, benar-benar bersama. Lang. Maaf, Shu. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada aku tadi. Tapi aku sangat menyukaimu. Shu, apakah kau menyukaiku? Kau tidak harus menjawab aku. Aku akan menggunakan masalah pengantin anak untuk menekanmu. Ketika aku sukses dalam karier, dan aku akan bertanya lagi padamu. Aku hanya ingin mengatakan, bisakah kau tidak melakukannya di halaman? Bagaimana cara menggunakan Ganoderma ini? Ayah berkata karena kaki hampir sembuh. Tidak perlu menggunakan barang bagus seperti itu. Jadi dia menyuruhmu menjualnya. Obat ini untuk manusia. Terlahir dari Yin Dachang. Ia mewujud sebagai segala sesuatu. Tumbuh. Ini juga berfungsi. Dan sepertinya aku punya satu hal lagi untuk dijual kepada Nona Long. Nah, Lang. Yang 80.000 itu.
apakah kau benar-benar akan memberikannya kepada Zhao Junchai? Jangan khawatir. Bagaimana mereka mengambilnya, kita akan mengambilnya kembali dengan cara yang sama. Tapi kita perlu menunggu momen yang tepat. Kau lagi-lagi misterius. $80.000, kebetulan sekali. Dana perbaikan jalan desa yang hilang. Tepat 80.000. Nah, sekarang aku ingat. Tadi malam ketika aku pulang setelah minum, aku melihat Yan Lang memanjat tembok ke kantor desa kita. Kau Zhao Junchai, kau yang tidak berperasaan dulu. Jadi jangan salahkan aku untuk bertindak nanti. Shaoleh, kenapa kau menangis? Lang, Jangan menangis. Katakan padaku, ada apa? ibu sakit. Dia sekarang di rumah sakit. Tak heran aku belum melihat Ibu Li akhir-akhir ini. Semuanya Shu yang merawat Shaoleh. Apa jadit? Penyakit apa itu? Terstaulam. Ya, aku tidak ingat. Jangan khawatir. Ibu Li akan sembuh. Ardi itu silang kuat kursibi. Dokter mengatakan penyakit ibu membutuhkan bunga salju. Tapi tidak bisa dibawa di emas pun. Aku ingin furut kepada Dewa Bumi. Vivasi berdengar ini. Bunga salju. Dokter mengatakan itu hal yang sangat langka. Dan itu sangat mahal. Kak, apa kau pikir mungkin ada di gunung belakang? Aku tidak tahu. Mari tanya Dewa Bumi. Aku sedang berlatih setengah mari. En de sus merliar gerekan beban. Tuan lang lainnya begacan. Itu mirip jika telah melihat Dewa Bumi muncul. Tetapi itu semua bohong. Jangan ipang lainnya ini adik-adik. Mereka telah melihat Dewa Bumi muncul, tapi itu semua bohong. Kau masih berbicara tidak jelas. Mungkin Dewa Bumi tidak mendengarmu dengan jelas. Baiklah, pulang denganku untuk makan malam. Aku rasa akan bantumu bertanya lagi. Oke? Benarkah? Kapan aku pernah berbohong padamu? Baik. Aku ingin makan sup ikan yang dibuat Shu. Hei kau, apa maksudmu? Kau pikir masakanku buruk, ya? Sup yang dia buat berbeda dari yang dibuat orang kasar sepertimu. Hei nak, kau bahkan belum dewasa. Hati-hati kau mengincar istriku. Halo, siapa kau? Nona Long, ini aku. Yan Lang. Lang, ada apa? Aku ingin bertanya, apakah kau tahu seperti apa bunga salju? Bunga salju. Apa yang kau tertawakan? Sama Degal, aku masih ada motor memakai begitu banyak. Aku tidak bodoh. Bagaimana bisa aku memakai rok dan sepatu hak tinggi untuk mendaki gunung? Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Tidak pulang dia, Pu. Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Tidak apa-apa. Kakakku mengalami kecelakaan mobil 8 tahun lalu. Sepertimu? Masih kecil. Sangat diremehkan. Pasti tak ada pilihan. Jalan yang kau pilih, dan kau harus menyelesaikannya, bahkan dengan berlutut. Dengan keluarga baik Swartbu, dia akan sembuh. Kau juga punya keluarga yang sangat baik. Dan kau pasti akan sembuh juga. Chao Chun Kai, kau lagi.
Tenang, Longwaner. Bagaimanapun, kau tidak bisa punya perasaan untuk orang bodoh, kan? Nona Long. Bunga salju. Bunga salju terlihat seperti ini. Mengerti? Bagaimana jika aku belikan kau ponsel baru? Dengan begitu, kau bisa menghubungiku atau mencari informasi lebih mudah. Nah, tidak perlu. Jangan sungkan. Hei. Berbaik, aku akan pergi sendiri. Maka aku pasti tidak bisa membiarkanmu pergi sendirian. Jangan khawatir. Aku dengar gunung ini menghasilkan ganoderma. Aku ingin melihat apakah kita bisa mengembangkan hidangan khas lain. Nona Long, hati-hati. Tempat ini punya banyak ular dan serangga beracun. Jangan khawatir. Ini. Aku sudah siap. Hal-hal seperti ular dan serangga tidak akan bertahan. Ah! Lang, kau baik-baik saja? Apakah kepalamu terluka? Nona Long, tolong turun dariku dulu. Oh. Kau baik-baik saja? Ular dan ini itu serangga tidak melukai Nona Long. Tetapi batu melukaimu 2 kali. Semuanya kecelakaan. Ada apa? Aku kesel, Leo. Sangat gatal. Jika gatal, tahan saja. Kau terlalu tidak perhatian untuk bersikap lembut pada wanita. Di mana ini? Apa yang kau lakukan? Aku peringatkan kau. Ini adalah bunga salju. Apa yang ingin kau lakukan? Aku peringatkan kau. Tentu saja, itu di sini. Terakhir kali tapi aku mendeteksi satu tanaman herbal yang tidak dikenal. Tapi itu terlalu kecil. Jadi aku hanya memasukkan sedikit kekuatan spiritual dan membiarkannya tumbuh. Ini adalah bunga salju. Secara visual, ini adalah bunga salju liar berusia 100 tahun. Penampilannya sangat baik. Jadi Lang, jual itu padaku, dan aku akan memberimu 50.000. Maaf, Nona Long. Bunga salju ini, aku honestly people pitorik, jadi aku tidak bisa menjualnya padamu. Mungkin untuk Shu, itu masuk akal. Bagaimanapun, mereka adalah kekasih masa kecil. Jadi secara alami, hubungan mereka baik. Naiklah. Tidak perlu membawaku. Cukup bantu aku bangun. Cepat. Jika kau masih berlambat-lambat, akan gelap. Yan Lang, kau tidak bodoh lagi. Itu karena kau menjatuhkan kedua kali.
dan itu menyembuhkanku. Benarkah? Maka aku pasti hebat. Kata-kata seperti itu hanya kau yang akan percaya. Lupakan saja. Di depan orang bodoh ini, tidak perlu berpura-pura lagi. Lang, Kak Waner. Shu, bagaimana kau datang ke sini? Sudah mulai gelap, aku takut sesuatu mungkin terjadi padamu. Lain kali jangan keluar sendirian. Bagaimana jika engkau menghadapi bahaya? Shu hanya khawatir pada kita. Mengapa kau bersikap kasar padanya? Ayo pergi. Bukankah aku sudah memberitahumu? Jangan panggil aku Nona Long. Panggil saja aku One Air seperti Shu. Lepaskan. Jika kau terus rewel, aku akan menjatuhkanmu. Baiklah kau. Baiklah jika kau tidak mau menjual bunga salju padaku. Sekarang kau bahkan tidak mau memanggilku Kak One Air lagi. Hubungan mereka kapan menjadi begitu baik? Lang tidak berpura-pura bodoh di depannya lagi. Shu, kau pergi berikan ini pada Shaole. Aku ingat sekarang. Aku pergi dan bertanya, penyakit Nyonya Lee memerlukan daun bunga salju. Apotek menolak menjual hanya daunnya, dengan alasan mereka tidak punya Snow Lotus. Tanpa daunnya, dilewat seluruh Snow Lotus, turun. Jika Bos Long berperingan saya akan menjualnya kepada Anda dengan diskon. Jadi itu untuk menyelamatkan seseorang. Apakah itu berarti saya masih punya kesempatan? Kondinda, Perlwe. Seperti yang saya katakan sebelumnya, 50.000. Ini untuk masakan obat, bukan untuk obat sungguhan. Bos Long Dermawan. Ini sempurna untuk keduanya. Lalu saya akan membawa Shaole ke dokter. Kalian mengobrol dulu. Hebat. Semua uang digunakan untuk memelihara ikan. Lalu kita perlu menggali kolam ikan, tandai dan pagari tanahnya. Perlu berdiskusi dengan kepala desa dan juga... Tidak begitu merepotkan. Hanya sebuah baskom sudah cukup. Baskom. Seberapa besar baskomnya? Tidak selalu sebahasa. Dan coba berserah untuk menampung Shaole. Apa yang kamu bicarakan? Berapa banyak ikan yang bisa ditampung baskom? Apakah ini benar-benar bisa bekerja? Jangan khawatir. Saudara, ada teknik memelihara ikan baskom besar secara pribadi diturunkan oleh Dewa Bumi. Ada banyak waktu dan energi untuk menghasilkan uang. Bagaimanapun, ada teknik transformasi. Setiap padat bisa digunakan untuk memelihara. Menggunakan baskom kayu muda dan menjaga rahasianya. Sangat sempurna. Berbicara omong kosong lagi. Kamu tidak akan mengatakan itu dari mimpi, kan? Seperti yang diharapkan dari Xiu Xiu. Kita berada di gelombang yang sama. Berbicara omong kosong lagi. Kamu tidak akan mengatakan itu dari mimpi, kan? Seperti yang diharapkan dari Xiu Xiu. Kita berada di gelombang yang sama. Kamu tunggu saja. Tidak bisa menangkapku. Berhenti di situ. Kamu tunggu saja. Jangan mendekat. Jika kamu mendekat, aku akan menjentikmu. Mungkinnya kita harus membersihkan baskom dulu. Setelah membersihkan, kita masih harus makan malam. Setelah usian ke rumput dan serangga tersapu ke dalam air. Ikan dan menjadi aktif bersaing untuk makanan. Gak heran semua orang datang untuk menangkap ikan. Bodoh Alang, bagaimana kamu menangkap dan memilih ikan? Ajari aku, Paman. Bodoh Alang, bagaimana kamu menangkap dan memilih ikan? Ajari aku, Paman. Saya dengar ikan yang dimakan Bos Long pertama kali semuanya ditangkap oleh Anda. Tapi kami tidak menemukan sesuatu yang khusus tentang mereka. Ya. Untuk apa kalian semua berkumpul di sini? Kalian, kepala desa telah memerintahkan, sekarang kalian harus menyerahkan 1000 jin. Cepat pergi dan tangkap mereka. 1000 jin. Goi benar-benar serakah. Terakhir kali kami menyerahkan 600 jin.
Bagaimana bisa ada begitu banyak ikan untuk ditangkap sekaligus? Ikan tidak punya banyak tulang, tapi orang berbeda. Yang jauh-jauh. Ya, sepertinya kamu belum belajar pelajaran terakhir kali. Zhao Junkai, Jauh-jauh. Jika kamu merindukanku, katakan saja langsung. Daripada menyelipkan catatan ke rumahku. keluar. Kamu anak nakal. Zhao Junkai, aku akan membunuhmu. Aku memperlakukanmu sebagai saudara. Kamu menyukai wanitaku. Kakak, ini salah paham. Kakak, aku baru saja minum. Tidak mengenal itu adalah ipar perempuan. Kamu tahu, aku suka syuk-syuk. Suami, kami benar-benar tidak bersalah. Hal memalukan, pulanglah. Lihat, aku telah melakukan banyak untukmu. Urusan keluarga syuk-syuk. Bodoh. Kamu bahkan tidak bisa menangani seorang wanita. Selama kamu menangani si bodoh itu, dia akan mendengarkan semua yang kamu katakan. Jika kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu. Sepertinya terakhir kali menjual Snow Lotus sebenarnya didengar olehnya. Bodoh. Apakah kau masih mengenaliku? Ya, istri Gao Yi. Anda baik melihat Zhao Junchai berkepentingan wadah. Jangan sebut dia. Bodoh kecil. Temani ipar perempuan pulang untuk bermain game. Di seluruh desa, Yan Lang masih memiliki tubuh terbaik. Sayangnya, tidak. Untungnya dia bodoh. Berani sekali kamu menyebut Shuxiu. Tapi tepat. Gunakan kamu untuk memainkan trik pecah belah. Atau enggak heran begitu bersemangat. Wanita ini punya ambisi besar. Memiliki Zhao Junchai tidak cukup. Ingin pergi sendiri. Hei, apa itu Snow Lotus? Lotus apa yang tumbuh di salju? Hei, ipar perempuan itu bodoh. Bajingan menggoda pria lagi? Tutup mulut kotormu. Bodoh. Kamu dan Long Waner itu, bisnis apa yang sebenarnya kamu lakukan? Aku tidak percaya. Dengan sampah-sampah ikan yang tak berharga itu, bagaimana bisa dijual dengan harga setinggi itu? Hanya si bodoh Gao Yi yang percaya. Bisnis? Bisnis apa? Bodoh. Aku sarankan kamu, jangan tolak pendekatan lembut dan pilih cara keras. Bicara. Jujur cepat. Apalagi yang kamu jual selain ikan? Bagaimana dengan wanita-wanita itu? Tidak biasa. Bos Long tak izinkan aku bicara. Dia tidak izinkan aku mengatakannya. Sulit ditangani. Jika kamu tidak bicara, aku akan tendang kamu ke sungai. Mari lihat apakah wanita bermarga Long itu bisa datang menyelamatkanmu. Aku... Jangan pukul aku. Penakut sialan. Baik-baik, asal kamu patuh bicara, tidak hanya aku tidak akan memukulmu, aku bahkan akan ajak kamu ke kota untuk barbeque. Bagaimana dengan menyentuh tangan gadis cantik? Hahaha. Barbecue? Menyentuh tangan? Jangan bohongi aku. Ternyata terbongkar. Aku tidak berbohong kepadamu. Bagaimana mungkin aku berbohong kepadamu? Bodoh. Jika aku berbohong kepadamu, Gao Yi akan mati mengenaskan. Hahaha. Sepasang saudara palsu, mencuri istri orang dan bahkan mengancam nyawa. Sepasang saudara palsu, mencuri istri orang dan bahkan mengancam nyawa. Ada hewan di gunung belakang. Hewan? Ya, kulit dan daging, barang bagus. Jadi yang mereka lakukan adalah bisnis daging hewan buruan. Tak heran orang-orang ini, mereka agresif membeli ikan, hanya untuk mengalihkan perhatian kita dan mencegah kita naik gunung. Lihat, jelaskan hewannya seperti apa rupanya. Merah. Ekor besar. Bulu bula. Mulut runcing. Rubah merah. Bos, ini hewan yang dilindungi kelas 2. Kamu bisa masuk penjara. Sialan kau. Jika ada uang, aku akan dapatkan. Apa yang perlu ditakuti? Kamu memang bodoh, berotot tapi tak berotak. Kamu telah dimainkan oleh wanita bermarga Long itu, dijadikan pion. Dia bahkan tidak tahu. Minggir dariku. Geser.
Pergi. Anak itu tidak akan berbohong kepada kita, kan? Tidak pernah dengar ada rubah merah di gunung belakang. Dia juga bilang ada kura-kura merah di sungai. Apakah kamu menangkapnya? Ini disebut apa? Ini disebut ketekunan membuahkan hasil. Maka pasti kita lalai sebelumnya. Selain itu, si bodoh, apa yang dia tahu tentang berbohong? Jika kita dapat uang banyak, gaui bukan apa-apa. Pergi. Zhao Junchai ini ternyata punya otak. Sungguh meremehkannya. Sayangnya pakai punya kebijaksanaan, tapi tidak banyak. Ayo pulang makan, cari Xiu-Xiu. Menerima panggilan telepon, juga bertingkah misterius. Berencana melakukan kejahatan lagi? Atau aku perlu mendengarkan? Paman. Aku tidak tahu calon. Tapi keranjang ini dianyam oleh ayahku. Bagus digunakan. Cobalah. Hei. Jangan ambil. Ada lebih banyak di rumah. Aku akan mengambilnya. Oke. Kamu ajak Paman ambil yang baru. Paman akan belikan kamu makanan enak. Yang baru tidak sebaik yang lama. Tidak, aku juga mau satu. Ketika menyangkut kepentingan, semua orang pun jadi bodoh. Kepala Desa Zhang, kalian semua nelayan. Ikan-ikan kecil campuran ini menangkap 1000 jin sehari mudah, bukan? Aku tidak percaya ikan campuran itu bisa dijual dengan uang. Wanita yang menjalankan hotel itu suka ini. Jadi baik dengan aku. Membeli dengan 25 per jin. Jadi aku beli milikmu dengan 10 yuan per jin. Bagaimana? Berani kamu bilang begitu? Lebih baik aku jual langsung padanya. Hahaha. Jika kamu berani, coba saja. Tapi Bos Long bilang, dia hanya percaya kualitas dari desa kita. Ikan-ikan kecil campuran ini mereka hanya tren sementara. Bulan depan, siapa tahu orang kaya itu mungkin berhenti memakannya. Jang Tua, kamu perlu pikirkan baik-baik. Baiklah, sepakat. Sepakat. Mengapa kamu di sini? Mengapa kamu tidak memancing apa yang selalu kamu lakukan di sekitarku? Sial! Kepala desa, apakah kamu menganggap kami bodoh? Bos Long memberi 25, tapi kamu bilang pada kami 20. Anda salah paham. Ikan masih dibeli dengan harga 20 per jin. Saya tidak berpikir bahwa kita bisa bernegosiasi dengan desa tetangga. Setelah kita meningkatkan volume, kita bisa bernegosiasi dengan Bos Long untuk menaikkan harga. Saya sudah menjadi kepala desa selama lebih dari 10 tahun, dan saya selalu memikirkan kepentingan semua orang. Kalau saya tidak membujuk mereka dengan alasan dan emosi, mereka akan mengambil ikan kita. Jadi pasar kan tidak ada yang mau, bahkan jika kita membayar mereka. Untuk Anda, hanya karena panggilan telepon, Anda telah salah paham niat baik saya. Jika Anda tidak percaya saya, tanyakan pada si bodoh. Dia ada di sana pada hari kita mengumpulkan ikan. Saya sudah berdiskusi dengan warga desa. Selama Anda menginginkannya, kita bisa menangkap sebanyak yang Anda butuhkan. Tapi saya tidak yakin tentang harganya. Berapa banyak yang Anda punya? Saya akan mengambil sebanyak yang Anda punya. Kalau Anda dapat menyediakan pasokan yang stabil dan jangka panjang, saya bersedia membayar 50 per jin. Bagus. Maka saya akan pergi memberitahu warga desa sekarang. Dan omong-omong, saya akan membantu mengumpulkan semua ikan untuk Anda. Kedengarannya bagus. Tapi orang-orang, mereka pasti tidak akan memberitahu warga desa kebenarannya. Kepala desa, saya sudah mengirim orang untuk mengumpulkan ikan. Seharusnya ada sekitar 500 jin. Ikan-ikan campuran itu berbau lumpur. Selera orang kota terlalu unik, bukan? Enak atau tidak, bukan untuk Anda katakan. Selama kita dapat uang, tidak apa-apa. Kepala desa, berapa banyak yang bisa kita dapat? Wanita itu menawar 50, tapi Anda bilang pada warga 20. Anda ambil 10 untuk diri sendiri.
proyek ini dibawa oleh saya. Saya akan ambil 20 untuk diri sendiri. Baiklah. Boss Long, ikan sudah dimuat ke truk. Anda cukup efisien. Berapa jin? 600 jin. Ayo beritahu semua orang apakah ikan 20 per jin atau 25 per jin. Oh, Anda bilang. Saya yakin si bodoh ini tidak berani bicara sembarangan. Bukan 20 per jin. Tidak. Bodoh, apa yang Anda bicarakan? Anda bingung. Bukan 20 per jin. Lalu apakah 25? Hei, 50 per jin. 50 per jin. Kepala desa, apa nama yang terjadi? Tidak, kata-kata si bodoh ini bagaimana bisa Anda percaya? Hei, bukan Anda, dengarkan saya. Kau Yi, anak yang harus beri kami penjelasan hari ini. Penjelasan, main dengan pita. Ini dia. Lebih cepat dari yang saya bayangkan. Sayang sekali. Saya coba dulu pause pada buat pertunjukannya. Bos Long, apakah Anda beli ikan dengan harga 20 atau 25? Bukan keduanya. Kerjasama dibatalkan. Ikan Anda tidak sesuai deskripsi. Saya tidak mau satu pun. Boss Long, ikan ini ditangkap oleh warga desa dari sungai dengan tangan mereka sendiri. Apa maksudnya tidak sesuai? Boss Long. Hei, jangan tarik saya. Boss Long. Tidak ada orang di sini. Berhenti berpura-pura. Saya tanya Anda, apakah Anda sudah tahu bahwa ikan yang Gao Yi jual pada saya berbeda dengan yang Anda jual pada saya? Boss Long, ikan sudah dimuat ke truk. Anda cukup efisien. Berapa jin? 600 jin. Bagus. Tapi saya keluar terburu-buru, jadi saya bayar uang muka dulu. Setelah ikan dikirim ke hotel, saya akan bayar sisanya. Oh, baiklah. Omong-omong, Alang, ikan sisa Anda, bawa semuanya bersama. Ikan saya, jangan campur dengan milik mereka. Si bodoh ini masih khawatir saya akan curangi dia. Oke. Saya akan mendengarkan Anda. Bagian uang Anda saya akan berikan nanti. Oke? Maka saya akan pergi. Saya benar-benar bodoh. Hingga benar-benar tertipu oleh Anda. Apakah Anda tahu seberapa sakit Anda lukai saya? Saya bahkan berencana memberi Anda penimbangan terpisah dan penetapan harga. Bajingan. Hei. Bos, ada masalah buruk. Manajer Wang bilang ikan yang kita jual salah. Toko besar menindas pelanggan. Jika kita masih tidak bisa dapatkan ikan sebelumnya, dia akan robohkan toko kita. Ikannya salah. Bagaimana mungkin? Semua dikumpulkan bersamaan. Ikan di keranjang bambu, rasanya memang sama dengan batch pertama. Tapi yang lain, berasa tanah bagaimanapun dimasak. Oh, bos besar. Bos besar, tenanglah. Sekarang kan aku tidak tahu awalnya. Aku tidak berbohong. Jika aku berbohong, Gao Yi, semoga petir menyambarku. Tapi, aku sekarang tahu kenapa. Jangan berbelit-belit. Kenapa? Karena aku punya teknik budidaya ikan yang unik. Tapi, aku sekarang tahu kenapa.
Jangan berbelit-belit. Kenapa? Karena aku punya teknik budidaya ikan yang unik. Aku tidak percaya. Aku tahu kamu tidak akan percaya padaku. Lihat, aku orang normal sekarang. Aku katakan padamu, kamu tidak percaya padaku. Bagaimana jika orang bodoh bilang, aku punya teknik budidaya ikan, ikannya sangat enak. Apakah kamu malah tidak percaya? Teknik budidaya ikan apa? Yang membuat ikan yang dibesarkan sangat berbeda? Saya tidak bisa perbedaannya. Semakin baik ikanku. Lead. Air. Punya air bangsawan. Arvin harus punya ikan bangsawan. Oke. Aku akui kamu ada benarnya. Jangan bicara banyak. Kamu masih punya ikan. Hotel sangat membutuhkannya. Semua uang digunakan untuk budidaya ikan. Lalu kita perlu menggali kolam ikan, tandai dan pagari tanahnya. Kita harus berdiskusi dengan kepala desa. Dan juga Tidak serumit itu. Sebuah baskom udah cukup. sebuah baskom. Baskom sebesar apa? Tidak terlalu besar. Cukup untuk Charlotte. Apa yang kamu bicarakan? Sebuah baskom hanya bisa menampung beberapa ikan. Apakah ini benar-benar berhasil? Jangan khawatir. Saudara, ini telah diwariskan secara pribadi oleh Dewa Bumi. Teknik budidaya ikan baskom besar. Yang banyak waktu dan energi untuk menghasilkan uang. Tapi kemampuan teknik transformasi. Parit apapun bisa digunakan untuk budidaya. Mengkurangkan baskom kayu mudah dan menyembunyikannya. Lots of support. Omong kosong lagi. Kamu tidak akan bilang lagi bahwa kamu memimpikannya, kan? Tepat seperti Shuxiu. Kita sejalan. Tapi ini juga tidak cukup. Paling lama 1,5 hari. Jangan khawatir. Ini adalah baskom harta. Ikan banyak tersedia. Bercanda lagi. Baiklah. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Aku hanya ingin ikan. Seperti yang kukatakan sebelumnya. Berapa banyak yang kamu punya? Aku akan beli sebanyak yang kamu punya. Baik. Aku akan kirim seseorang nanti untuk mengambilnya. Jika tidak ada hal lain, aku permisi. Bos Long, dengan spekal sehormat, bisnis ikan tidak akan segera berakhir. Apa maksudmu? Apakah kamu tidak puas dengan harga yang kutawarkan? Bos Long, dengan segala hormat, bisnis ikan akan segera berakhir. Apa maksudmu? Apakah kamu tidak puas dengan harga yang kutawarkan? Ikan ini enak. Sepenuhnya karena teknik transformasi. Bisnis yang hanya bisa kulakukan ditakdirkan tidak bertahan lama. Tapi tugas mendesak adalah menghasilkan lebih banyak uang. Baru kau bertindak tak bisa membawa seluruh desa makmur. Tunggu sebentar. Shuelian. Dan ini adalah Lingzi. Musim panas sudah berakhir. Musim kemarau segera datang. Kita tidak bisa menjual banyak ikan. Jangan biarkan aku menggantung. Membuatku takut setengah mati. Tapi bahkan jika ikan lebih sedikit, kita masih punya sesuatu untuk dimakan. Snow Lotus dan Lingzi adalah temuan langka. Kamu menemukannya 2 kali. Tapi mungkin tidak ada ketiga kalinya. Bisnis ini bahkan lebih sulit dilakukan. Jangan khawatir. Sedangkan aku... Teknik pembiakan eksklusif apa lagi yang kamu punya? Tepat seperti Bos Long. Pintar. Dan kamu menyikatku lagi. Baiklah. Selama barangmu bagus, aku masih akan membelinya. Bos Dermawan, ambil 2 pot ini. Kembali dan... cobalah. Menarik. Aku menemukan bahwa harta desa Nanhong, selain ikan dan tanaman obat, ada juga kamu. Yan Lang. Kali ini, jangan pikir kamu bisa menipu saya lagi. Bos Long,
Seorang pria besar punya toleransi besar, dan seorang wanita cantik punya keanggunan. Maafkan saya kali ini, tolong. Itu lebih baik. Ambil lingsimu. Aku pola diet ya. Hei, aku adalah pembeli Anda. Klien besar. Tidak mau mentraktir saya? Mentraktir tamu adalah urusan keluarga. Dikelola oleh Shuk Siu. Berani-beraninya Anda menggertak saya. Apakah ini terlihat bagus? Cantik. Terima kasih, Kak Lang. Tapi jangan beli lagi di masa depan. Terlalu halus, tidak nyaman untuk bekerja. Dengan saya di sini, pekerjaan apa yang perlu Anda lakukan? Aku bisa menghasilkan uang. Di masa depan, keluarga kita akan saya repakted. Kak Lang, Siu, mari kita bersama. bukankah kita selalu bersama? Macet. Benar-benar bersama. Siu. Shu, kamu baik-baik saja? Hei, Bos, ada rapat pemegang saham malam ini. Apa kamu lupa? baiklah. Saya tahu. Shuk Siu. Kakak, saya ada urusan di sini dan perlu pulang dulu. Jika kamu pergi ke rumah sakit, sebut saja nama saya. Tidak apa-apa, Kakak Waner. Hanya saja, saya tidak sengaja terkilir. Jaga baik-baik kakak saya. Saya pergi. Oh, jaga baik-baik kakak saya. Saya pergi. Seolah-olah kamu perlu memberitahu saya. Kemarilah. Biarkan saya lihat. Hari itu, kamu juga sangat lembut padanya. Apa kepalamu terbentur? Bos Long. Bisakah kamu turun dariku dulu? Oh. Kamu baik-baik saja? Ular dan serangga tidak melukai Bos Long. Tapi batu ini ternyata melukainya 2 kali, ya. Ini semua adalah kecelakaan. Ada apa? Terkilir. Sangat gatal. Jika terbuatin tidak sabar, patahan saja. Kamu benar-benar tidak tahu cara bersikap lembut pada wanita, ya? Masih sakit? Shoo, aku tak ingin memberitahu sebuah rahasia. Rahasia apa? Ini adalah... Shukshu, ini ya adalah teknik rahasia Dewa Bumi yang diajarkan padaku. Teknik transformasi Yin Yang. Saya mengerti. Jadi kaki ayah dan saya sembuh karena ini. Ya, ini tidak hanya dapat mengobati penyakit, tapi juga mempercepat pertumbuhan-tumbuhan dan hewan. Lalu, jamur lingzi dan teratai salju, kura-kura merah, dan ikan-ikan ini, semuanya karena teknik ini. Shu, rahasia ini, saya beritahu padamu. Jangan khawatir. Saya pasti akan menjaga rahasia ini. Hei, Shu,
Dulu kamu selalu memanggilku kakak, tapi akhir-akhir ini kamu selalu memanggil kakak Waner. Pengkhianatan. Saya tidak. Jangan bilang, kamu masih ingin memperlakukan saya sebagai adik. Apa? Jika kamu tidak dengar, lupakan saja. Dan saya berpikir misbalik ini. Omong kosong lagi. Kamu tidak akan mengatakan lagi bahwa kamu bermimpi, kan? Seperti yang diharapkan dari Xiu, kita satu frekuensi. Kamu tunggu saya. Kau di tepi main kerja. Berhenti di sana. Kamu tunggu saya. Jangan mendekat. Jika kamu mendekat, saya akan menjentikkanmu. Mungkin kita harus mencuci baskom dulu. Setelah mencuci, kita masih harus makan malam. Xiu, kamu seperti berani akhir-akhir ini. Hei, kalian berdua, teruskan. Ayah menunggu untuk menggendong cucu. Masih malu ya? Ayah. Sedikit senang dan bersemangat. Aneh. Saya sebenarnya berfantasi bahwa dia akan mengejar saya. Jangan bilang saya. Itu pasti karena dia seperti kakak saya. Itulah mengapa saya terus memikirkannya. Lihat. Shaoli, datang bermain lagi? Stay semuanya sekarang. Inversion daun menimber daun teratai salju. Obat tradisional Tiongkok yang kamu seduh untuk ibuku. Saya telah menggosip ibuku untuk menghabiskannya. Anak baik. Untuk menghargaimu karena mengawasi ibu minum obatnya, ambillah ini untuk membeli es krim. Baiklah. Xiu dan saya juga ingin. Baiklah. Shaoli adalah anak yang pengertian dan berbakti yang baik. Jika tren desa Nanhong dalam menjilat yang berkuasa dan suasana interpersonal yang dingin tidak berubah, bahkan anak-anak terbaik, kemungkinan akan berubah menjadi orang seperti Gao Yi dan Zhao Junchai. Kakak Lang, sembunyilah cepat. Zhao Junchai, surat utang itu dipaksakan pada kami olehmu. Saya tidak akan mengikuti. Saya kelas benci ini atau itu. Ini jelas tertulis hitam di atas putih. Kamu masih ingin menyangkal utang? Bisakah suamimu yang bodoh memuaskanmu? Ikut saja dengan saya. Saya meludahimu. Pergilah bermimpi. Kamu pelacur. Saya beri kamu muka, tapi kamu tidak mau. Saya akan menghadapimu sekarang. Ayo, kakak. Ketika kamu menghasilkan uang dari menjual ikan, bukankah kamu ingin membuka basis pembiakan? Penduduk desa akan menjadi makmur dan secara alami mereka tidak akan mempermasalahkan setiap detail. Hanya supply dimiliki uang saja tidak cukup. Sekarang ini pendidikan berkualitas sangat ditekankan. Just an excited bos dapat menikmati pendidikan yang sama seperti di kota, itu akan luar biasa. Di satu sisi buka basis peternakan, di sisi lain jalankan sekolah. Kamu akan sangat sibuk di masa depan. Apakah kau benar-benar percaya aku bisa sukses?
Kamu adalah dewa tanah. Kata-kata dewa secara alami dapat dipercaya. Halo? Bos Long. Lingji dan Snow Lotus kualitasnya bagus. Jika pasokannya stabil, uang bukan masalah. Bos Long, jika kamu masukin benih itu, setelah itu produkku akan di Southlook on Hotel Kianwei. Dan haruskan diskon 30%. Yan Lang. Ada apa denganmu? Aku meneleponmu lebih dari 10 kali, tetapi kau tidak menjawab. Sinyal di gunung buruk. Apa yang terjadi? Shu sedang dalam masalah. Zhao Juncai, dia ingin mengikatnya dan menenggelamkannya dalam air. Lang, ada apa? Nah, bagaimana dengan hal yang kuminta sebelum ini? Aku baru mengumpulkan semuanya kemarin. Bos Long, bawa bahannya segera. Atas perintah Tuan Tertinggi Lao Jun, cepat. Ning Shou adalah sial. Sejak dia tiba di desa kami lebih dari 10 tahun lalu, desa kami semakin buruk. Sekarang, bahkan lebih. Kami sedang memancing dengan baik, tetapi tiba-tiba hilang. Dan tanaman sia-sia. Semua ini salahnya. Sial, sial, sial. Sial, sial, sial. Sial. Tenggelamkan dia dalam air? Lepaskan dia. Apa-apa yang kalian lakukan? Keadilan swadaya itu ilegal. Bagaimana ini bisa disebut keadilan swadaya? Kami belum melakukan apa-apa. Kami hanya membantunya membersihkan nasib buruk. Ini hal yang baik. Takhayul. Shushu kehilangan rumahnya dulu. Dan setelah diculik dia melarikan diri ke desa kami. Anak yang menyedihkan seperti itu. Bagaimana bisa dia sial? Mungkin orang tuanya dibunuh karena dia. Dan Pak Yan, saya menyarankan keluargamu menjauh darinya. Mungkin kebodohan anakmu disebabkan olehnya. Kamu berbicara omong kosong. Yon Lang, aku belum menyelesaikan urusanku denganmu. Kamu berbicara omong kosong. Yan Lang, aku belum menyelesaikan urusanku denganmu. Lalu tidak ada rubah merah di gunung belakang. Benar-benar sepasang saudara palsu, mencuri istri orang, dan bahkan mencoba mengambil nyawanya. Ada binatang di gunung belakang. Binatang? Barang bagus, daging segar. Mereka sedang mengoperasikan bisnis perburuan liar. Tak heran orang-orang ini membeli ikan seenaknya hanya untuk menarik perhatian kita dan menghalangi kita ke gunung. Lihat, jelaskan seperti apa hewan itu. Bulu merah. Ekor besar. Bulu lebat. Hidungnya runcing kecil. Rubah merah. Bos, itu spesies dilindungi kelas 2. Kau bisa masuk penjara karena ini. Terserah saja. Kalau ada untung, aku ambil uangnya. Apa yang harus ditakuti? Kau benar-benar idiot total. Kuat otot, lemah akal. Kau telah dibodohi seperti orang bodoh oleh wanita dari keluarga Long itu. Kau bahkan tak menyadarinya. Enyahlah dari jalanku. Singkir. Pergi! Kau membuatku berkeliaran di pegunungan ini selama 3 hari 3 malam. Dan kalau teka aku bicara, kau percaya. Dan kalau aku bilang aku ayahmu, kenapa kau tak bereaksi? Kau... Apa yang kau tunggu-tunggu? Pergi! Bodoh sekali kau. Berani-beraninya kau memukul kepala desa? Kau sudah menjabat lebih dari 10 tahun sama usianya dengan Shu sejak lahir. Menurutku kalian berdua adalah bencana sesungguhnya. Desa ini dulu damai dan makmur. Justru kaulah dan Zhao Juncai yang membuat semuanya kacau balau. Alang mungkin polos. Tapi saat itu kau yang menghalangi jalan, menghambat perjalanan kami ke rumah sakit, dan Zhao Juncai menyuruh orang memukuliku hingga kakiku cedera. Dan kau sebagai kepala desa, malah membantu penjahat.
Bagaimana bisa seburuk ini? Betul. Ayolah. Tidak punya malu. Berhenti di situ. Kalau mau pergi, serahkan uangnya dulu. Si rubah tua ekormu akhirnya kelihatan juga. Uang apa? Jangan pikir aku tidak tahu. Meskipun Bos Long menolak membeli ikan mereka secara resmi, dia diam-diam terus membeli darimu. Aku curiga kau dalang di balik layar. Ada air mulia. Atas saya pasti ada ikan mulia juga. Baik. Oke, kau sudah menyampaikan maksudmu. Cukup bicara. Apakah kau punya ikan lagi? Hotel sangat butuh pasokan. Tapi ini sama sekali belum cukup. Paling-paling cukup untuk 1 hari setengah. Tenang saja. Ketepetun lelet mesin penghasil uang. Ikan akan akses penaksabit. Kau bercanda lagi? Baiklah, terserah. Terserah bagaimana kau melakukannya. Aku butuh ikan. Sudah kukatakan sebelumnya. Sebanyak apapun kau punya, akan kubeli semuanya. Baik, nanti aku kirim orang untuk mengambilnya. Jika tidak ada lagi, aku permisi. Bos Long, jika boleh jujur, bisnis ikan ini akan segera runtuh. Apa maksudmu? Apakah kau bilang hargaku terlalu rendah? Pak Yan, kau benar-benar tidak adil. Hanya mementingkan keuntungan sendiri. Rugi demi rugi. Demi ikan sampah sepele, desa kita kehilangan ratusan mu tanaman padi. Kau harus mengganti ruginya. Selain itu, mulai sekarang, 50% hasil penjualan ikanmu harus diserahkan kepada kami sebagai bagi hasil. Kau terlalu memaksakan. Apa alasan ini? Jujur saja, kau hanya iri pada Langga. Tapi Langga mencari uang hanya demi... Show. Mau apa berdebat dengan mereka? Ya udah tunjukkan buktinya. Maka biarkan mereka lihat. Fire daripada bejat adat yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Mau bawa apa berdebat dengan mereka? Ya tunjukkan buktinya dan biarkan mereka lihat. Perbuatan bejat apa yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Jangan kira menyelamatkan seseorang memberimu hak untuk memfitnah aku. Dokumen-dokumen ini semuanya memiliki cap resmi. Desa Gao, aku menyarankanmu untuk tidak melawan lagi. Kepada warga Nanhong, harga beli yang kusampaikan adalah 50 yuan per catty. Tetapi Gao Yi dan Zhao Juncai telah menyelewengkan setidaknya separuhnya. Mereka tidak layak mendapat kepercayaanmu. Kau dusta? Aku punya di sini catatan transfer bank resmi. Benar atau bohong? Bisa dibuktikan dengan 1 kali hitungan. Yang kedua, aku sudah minta Bos Long memeriksa ke atasan. Banyak ada dana pembangunan jalan yang dialokasikan tahun ini. 80,000 yang diklaim dicuri oleh Gao Yi dan Zhao Juncai. Nggak pernah benar-benar ada. Catatan bank juga menunjukkan Zhao Juncai tidak pernah meminjamkan uang kepada ayahku. Swipe Night hanyalah rencanamu untuk merebut Xiao Xiu dariku. Trik kotor yang kau mainkan. Kau benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Yang seharusnya tenggelam justru kalian berdua. Begitu jahat. Jadi maksudmu, kau akhirnya tidak bisa menyelesaikan masalah jalan itu. Semua kegembiraan tadi sia-sia belaka. Ya, tepat sekali. Kalian berdua sungguh mengerikan. Sebenarnya, 10 tahun lalu, pihak berwenang sudah mengumumkan bahwa mereka akan mengalokasikan dana untuk perbaikan jalan. Dan bahkan telah mencairkan cukup banyak uang. Tapi pada akhirnya, semuanya menjadi sia-sia. Kepala Desa Gao, katakan padaku, uang itu akhirnya berakhir di mana? Pukul dia.
pukul dia. Pembawa malapetaka, pembawa malapetaka. Bayar, bayar. Aku akan naik dulu untuk ganti baju. Aku akan menyiapkan beberapa hidangan. Boss Long, bergabunglah dengan kami untuk makan malam nanti. Tim penegak dari atas akan segera tiba. Tidakkah kau ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang mereka saat terjatuh? Enggak usah, Kak. Aku merasa itu kotor. Meski soal penyelesaian kasus ini, mungkin butuh waktu 10 hari atau setengah bulan. Aku akan minta seseorang untuk mempercepat prosesnya. 80.000 yang kau berikan pada Zhao Junchai sebentar lagi akan dikembalikan ke rekeningmu. Terima kasih. Jujur saja, aku pikir kau akan mengambil alih sendiri urusan ini dan langsung mengambil kembali 80.000 itu. Jika aku mau, Jet, pasti bisa. Tetapi kita harus menunggu momen yang tepat dan kesempatan yang pas. Jika aku mau, dia pasti bisa. Tapi kita harus menunggu momen yang tepat dan kesempatan yang pas. Apa maksudmu? Kakak Lang, seperti yang kau katakan, aku sudah menarik 20.000 secara terpisah. Sekarang jumlahnya tepat 80.000. Haruskah kita kembalikan uang itu pada Zhao Junchai sekarang? Tentu saja harus dikembalikan. Tapi kita harus memilih waktu yang sempurna. Oh ya, Kakak Lang, uang 80.000 itu apa kita benar-benar akan menyerahkannya kepada Zhao Junchai? It doesn't go with it. Bagaimanapun mereka mengambilnya, kita akan ambil kembali dengan cara yang sama. Tapi kita harus menunggu momen yang tepat. Kau selalu misterius lagi. Maksudku adalah waktu yang tepat, kondisi ideal, dukungan penuh, di masyarakat yang diatur oleh hukum. Kita harus mengikuti prosedur yang benar untuk mencapai tekad itu. Kita sendiri tidak boleh melanggar aturan. Justru itulah momen terbaik yang harus kita tunggu. Tak kusangka. Kau tampak seperti penjahat. Tapi kalau bicara prinsip, argumenmu sangat kuat. Dalam keadaan biasa memang satu hal. Tapi saat menyangkut benar dan salah, pria sejati adalah warga negara yang baik. Pak Penakar Besar, kalau begitu katakan padaku, kali ini aku sudah membantumu begitu banyak. Tidakkah kau ingin menunjukkan rasa terima kasihmu? Bos Long, aku sudah memberimu begitu banyak keuntungan dan kau masih belum puas? Nafsumu Thal Samriti. Aku sudah memberimu begitu banyak keuntungan, sedang kau masih belum puas. Nafsumu terlalu besar. Bicara soal uang membuat hati sakit. Bicara soal perasaan, merusak uang. Kau adalah pahlawan besar kami. Tetaplah untuk makan malam hari ini. Aku sudah menyiapkan porsi istimewa khusus untukmu. Dendeng ikan goreng. Kenapa tiba-tiba diam semua? Apakah kau dan Xiaoxiu sudah bersama? Kami belum bersama. Accept the chance mencapai sesuatu dulu. Baru kemudian melamarnya. Satu langkah sampai akhir. Mak Bos Long, kau pantas mendapatkan yang lebih baik. Bergumam sendiri seperti itu apa? Aku tidak sedang mengajakmu ngobrol. Maksudku kau harus segera menikahi Xiaoxiu. Jangan biarkan dia menunggu lebih lama lagi. Tentu saja, aku pasti akan mengundangmu ke pesta pernikahanku, Bos Long. Kau harus hadir dan beri kehormatan. Tentu saja akan kuhadirkan. Xiaoxiu adikku. Bahkan jika kau tidak mengatakannya,
Aku tetap akan datang dengan muka tebal. Hotel masih membutuhkanku sebentar. Jadi aku akan pulang dulu. Ayo makan bersama lain kali. Aku yang traktir. Sampai jumpa. Baik, aku akan pengantarmu keluar. Tak usah mengantarku. Mari berpisah di sini. Baik, hati di jalan. Yan Lang. Bisakah kau memberikanku ciuman terakhir? Shuxiu, dengarkan aku. Tidak ada apa-apa antara dia dan aku. Baik-baik, aku tahu. Tunggu, tak. Sekiranya kau tengok marah, jangan-jangan kau sudah tidak suka padaku lagi. Cukup, ayo bantu aku membawa piring. Cerak, tenang. Katakan dulu kau mencintaiku. Berikan aku penjelasan. Ada beri kopi, ada pizza, hidup tenang. Ayo bantu aku dengan piring. Ya. Aku akan disayang kau suka padaku. Berikan aku alasan. Atau aku tidak tahan. Kau wanar menciummu dan kau masih mau aku menjelaskan. Itu tidak masuk akal. Kau sebenarnya cemburu, tapi berpura-pura tidak. Aku mengakui aku cemburu, tapi aku percaya kakak One Air. Jika dia tahu kita sudah bersama, dia tidak akan mengganggu. Aku lebih percaya padamu. Kau akan dengan lembut menolaknya, Langge. Maafkan aku, Shuxiu. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku tadi. Tapi apakah aku benar-benar mencintaimu? Shuxiu, apakah kau mencintaiku? Kau tidak semua mengguip. Aku tidak akan menekanmu dengan masalah pengantin anak itu. Setelah aku sukses, aku tidak akan chatnya lagi padamu. Yang ingin kukatakan adalah, bisakah kita tidak melakukannya di halaman? Jadi kau memang mengakuinya tadi bahwa kita bersama. Kau hanya menangkap bagian itu? Wah, mengesankan. Shuxiu kecil kita punya kebijaksanaan di kepalanya. Aku membacanya di buku. Shuxiu, biarkan aku membantumu mempersiapkan ujian kuliah dewasa. Aku? Tidak. Orang sepertiku tidak mungkin belajar. Orang sepertiku, kau orang terbaik yang ada. Sudah diputuskan. Setelah kau lulus, kau akan menjadi partner terpercayaku dan sekretarisku. Aku tidak pernah sekolah, maka kita akan saling melengkapi. Kau akan menjadi kepala desa. Daripada setelah Dewa Bumi memilihku untuk mewarisi dan memulihkan pikiranku, aku tidak boleh mengecewakannya. Kau menjadi kepala desa? Karena Dewa Bumi memilihku untuk melanjutkan dan mengembalikan kecerdasanku, aku tidak boleh mengecewakannya. Aku akan menjadi kepala desa, melindungi desa Nanhong. Dan aku akan mendukungmu juga. Sebabkan jika kau gagal ujian, pulang saja dan bertani bersamaku. Sampai saat itu, ada satu harapan yang ingin kuwujudkan. Harapan apa? Aku ingin punya anak denganmu. Shuxiu, kau benar-benar tidak pernah berhenti mengejutkanku. Sesuai namamu Shu'er. Apakah itu pujian? Kali ini, kita para pintar akan masuk gua. Lupakan monyet, ayo tidur. Ini tidak bikin baik, tidur saja. Aku bisa melakukannya. Shuxiu, aku bilang padamu, aku tidak akan menikahimu sampai aku sukses. Sampai saat itu, aku tidak akan menyentuhmu.
Jadi tadi malam kau pura-pura tidur saja? Kau dari orang bodoh menjadi orang keras kepala. Setelah caraku bertindak tadi malam dan kau masih... Shushu, aku bilang aku hanya akan menikahimu setelah aku sukses. Sebelum itu, aku tidak akan menyentuhmu. Punya anak kapan saja bisa. Tetapi aku ingin kita menikmati dunia kita sendiri bersama, mengganti waktu yang hilang. Kau menyebalkan. Berhenti makan. Cepat, ayo pergi. Apa yang terjadi? Kau dibawa oleh tim penegak. Mereka memilih kepala desa baru. Kenapa kita masih di sini? Ayo pergi. Warga desa, fakta bahwa aku telah mendapatkan kembali kejernihanku adalah berkat Dewa Bumi. Semua itu niat baik Dewa Tanah. Dia ingin aku menjadi kepala desa. Pimpin desa Nanhong untuk tumbuh dan makmur. Aku tidak setuju. Ini terlalu dibuat-buat. Kau bilang itu benar-benar Dewa Tanah? Lebih seperti iblis bagiku. Siapa yang tahu pasti? Lahir dengan yin yang akan mewujudkan semua hal. Pintu terbuka. Gerbang perdamaian telah terbuka. Warna warga desa. Bahkan saya hanya bermimpi dipandu oleh Dewa Tanah bahwa saya bisa membuka gerbang ini. Ini. Warga desa yang terhormat, Yan Lang pasti adalah orang pilihan Dewa Tanah, dipilih secara pribadi sebagai penerusnya. Coba pikirkan. Menggulingkan Zhao Junchai, si tiran itu, membongkar Gao Yi. Bukankah ini semua prestasi besar? Semua berkat Yan Lang. Bahkan ketika saya jatuh sakit, Yan Lang lah yang mengumpulkan jamu di gunung untuk menyembuhkan saya. Yan Lang, benar-benar bintang keberuntungan desa kita. Saya tahu beberapa dari kalian masih keberatan. Kalian curiga keluarga saya mungkin telah memanipulasi dengan ikan yang kami jual sebelumnya. Ikan yang saya pelihara memang berbeda dari yang di sungai, itu benar. Tapi saya sendiri baru mengetahuinya kemudian. Asalkan semua setuju untuk mengangkat saya sebagai kepala desa, apa saya berakhir dengan supaya membagikan rahasia saya untuk memelihara ikan. Dan lagi, I bet bahwa semua pendapatan dari menjual ikan akan digunakan sepenuhnya untuk memperbaiki jalan desa Nanhong. Bagus. Saya setuju. Saya setuju. Saya setuju. Aja Zanui. Saya juga setuju. Saya setuju. Saya setuju. Saya setuju. Zinda Setna. Saya juga setuju. Tapi bukankah ikan dibuat enak oleh teknik transformasi Anda? Bagaimana kita menjelaskannya? Jangan khawatir, saya punya rencana. Membuat uang untuk diri sendiri mudah, tapi membuat seluruh desa kaya. Bagaimana itu bisa dilakukan? Jika saya fokuskan teknik transformasi saya langsung pada sungai Nanhong, maka semua sawah dan ikan bisa tumbuh bersama, bukan? Kepala desa. Jadi apa rahasia sebenarnya di balik memelihara ikan? Sederhana. Itu beras. Itu beras desa Nanhong kita. Beras? Beras juga bisa memelihara ikan. Berikan kepada ikan. Gunakan beras sebagai pakan. Sementara kalian dibutakan oleh keuntungan memancing, ayah Sargent Xiu. Terus bertani dan menyemprot pestisida di sawah. Tidak pernah membiarkan tanah terbuang. Jangan khawatir. Keuntungan dari ikan sementara mengambang hanya tanah di bawah kaki kita yang kokoh dan nyata. Ini milik aku sendiri. Ya. Orang kota belum tentu makan ikan.
Tetapi mereka tidak bisa tanpa makan. Aku mengerti. Penduduk desa telah pergi bekerja di ladang. Ayo pergi. Lang. Apakah kau lapar? Istirahat sebentar dulu. Makanlah sedikit. Meskipun sungai ini tidak besar, arusnya kuat. Setiap hari kau harus melepaskan kekuatan spiritualmu. Ini terlalu melelahkan. Dengan kekuatan besar dan tanggung jawab besar. Selain itu, kau menjadi kepala desa, kau perlu melakukan sesuatu untuk semua orang. Tetapi peningkatan kualitas air tidak bisa dicapai semalaman. Dibutuhkan waktu. Air ini tidak pernah berhenti mengalir. Dan kau tidak bisa di sini sepanjang hari. Jika efeknya terlalu kecil. Ini bagaimana jika orang lain tidak puas? Aku mengambil langkah ini untuk memberitahu semua orang bahwa uang yang jatuh dari langit tidak mudah didapat. Selain dari langit, terkadang kotoran burung jatuh. Lihat, desa Nanhong ini tidak hanya memiliki jalan menjual ikan dan beras, tapi perlu pengembangan yang beragam. Aku sudah merencanakannya. Pengembangan yang beragam? Bagaimana melakukannya? Untuk menjadi kaya, harus membangun jalan. Baca lebih banyak koran, tanam lebih banyak pohon. Pengembangan yang beragam, aku sedang merencanakannya. Pengembangan yang beragam. Bagaimana melakukannya? Di rumah lagi David, pertama bangun jalan. Habis lebih banyak koran, tanam lebih banyak pohon. Kau lagi-lagi misterius. Aku tidak. Di tanah di gunung belakang, aku sudah mengirimnya untuk pengujian. Setelah laporan keluar, kalau Kak Warner. Lang, Gao Yi telah dilepaskan kembali. Apa? Kau Yi, berani kau kembali? Kau telah merugikan desa kami. Apakah tidak cukup tragis? Tim penegak hukum membiarkan aku kembali, membuktikan aku tidak bersalah. Hal-hal itu semua dilakukan oleh Zhao Junchai. Aku juga dimanfaatkan. Untungnya aku sudah menghapus jejak dari keterlibatan aku. Ketika tim penegak hukum memeriksa catatan, mereka hanya bisa menemukan Zhao Junchai. Pendek kata, kami tidak menyambutmu. Jika bukan karena rumah aku di sini, apakah kau pikir aku ingin kembali? Lihat desamu yang kumuh, apa untungnya yang bisa didapat? Jika bukan karena gaji bulanan beberapa ribu yuan, siapa yang peduli jadi kepala desamu? Silakan sendiri. Lagi pula, desa kami sudah memiliki kepala desa baru. Kepala desa ada di sini. Kau Yi, jika kau ingin sabari di desa Nanhong, aku tidak akan menghentikanmu. Kepala desa ada di sini. Kau Yi, jika kau ingin kembali ke desa Nanhong, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi jika kau melakukan sesuatu yang memengaruhi pengembangan desa, kau jamin untuk puluhan tahun ke depan, kau tidak akan tenang. Yan Lang, kau penjahat licik. Aku hanya pergi selama belasan hari, dan kau menjadi kepala desa. Kau malah bilang tidak merencanakannya? Aku sudah bertanya pada Shaolin. Dan kau sengaja membuat aku melihat yang jauh-jauh bersama dengan Zhao Junchai. Tampaknya kau sudah lama ingin memecah belah aku dan Zhao Junchai. Ini berarti dulu, kau tidak bodoh lagi. Bermain gila dan bodoh, bahkan menjual kami barang-barang berbeda. Diam-diam di belakang kami, kau pergi menggali harta di gunung belakang. Aku tidak layak jadi kepala desa. Apakah kau pantas? Lang berpura-pura bodoh untuk menyergap di samping Mi dan Zhao Junchai dan mengungkap perbuatan kotor kalian. Dia tidak mencuri dari gunung belakang bunga salju dan Ganoderma. Dia... Bunga salju dan Ganoderma. Kami tidak tahu tentang ini. Kami tidak tahu. Semuanya. Apakah kau mendengar itu? Yan Lang dan keluarganya juga bukan orang baik. Sejak aku menjadi kepala desa, aku menyediakan listrik dan memperbaiki air. Aku melakukan hal-hal. Jadi bagaimana jika aku mendapat sedikit uang? Apa salahnya?
Paling tidak aku berpikir tentang semua orang menghasilkan uang bersama. Tidak seperti dia, si durhaka ini. Awalnya, aku ingin menjadikannya kejutan. Tapi saya punya kesalahpahaman, J. Aku harus mengatakannya sekarang. Berhenti berpura-pura. Memboal. Awalnya, aku bermaksud mengejutkan semua orang. Karena menyebabkan kesalahpahaman, akulah harus berbicara. Berhenti berpura-pura. Membual. Right. Di gunung belakang, ada bunga salju dan ganoderma. Tapi aku hanya memetik satu dari masing-masing. Setelah menyimpan sampel, aku memberikannya kepada Nona Long. Nona Long telah mengonfirmasi nilainya. Kedua, aku telah mengirim tanah gunung belakang untuk pengujian. Sampel apa? Pengujian apa? Kami tidak mengerti. Singkatnya, aku berencana mendirikan basis penanaman Nanhong di sana. Basis penanaman? Maksudnya membudidayakan ganoderma dan bunga salju secara buatan. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Karena yang liar bisa tumbuh, bunga salju dan ganoderma. Berarti lingkungan cocok untuk pertumbuhan mereka. Kak Lang ingin menunggu inspeksi dan persetujuan selesai, lalu memberitahu semua kabar baik. Selain itu, kami juga meminta profesional memeriksa kualitas air sungai Nanhong dan kualitas tanah yang lebih baik setiap tahun. Hasil padi tahun ini akan berlipat ganda. Bahkan tanpa memancing, kami masih bisa menjadi kaya. Bagus. Bagus. Yan Lang, kau... Enya. Keluar sekarang. Keluar! Yan Lang, kau... Enya. Keluar sekarang. Keluar! Kak Lang hanya melepaskannya begitu saja. Jangan khawatir, dia tidak akan bertahan lama. Gaui waspada terhadap orang luar, tetapi tidak harus orang dalam. Kita hanya perlu menunggu dan melihat. Betapa bodohnya. Siapa yang kau sebut bodoh? Aku bilang siapa yang menjawab. Kau. Apakah kita benar-benar perlu menyewa pelatih? Tentu saja. Kita tidak bisa mengandalkan teknik transformasi untuk segalanya. Bagaimana jika Dewa Bumi mengambil sihirku? Seluruh desa kita akan kelaparan. Itu masuk akal. Jika kita menyewa profesional untuk melatih, kita perlu menutupi biaya perjalanan, biaya akomodasi. Totalnya... Tolong! Lang Shu. Selamatkan aku. Xiao Xiao, ada apa denganmu? Aku... Perdamai panggil Nona Long. Suruh dia mengirim asisten. Xiao Xiao, ada apa denganmu? Aku... Mas panggil Nona Long. Suruh dia mengirim asisten. Lang, selamatkan aku. Hey, ya, apa yang kau ucapkan? Aku tahu apa yang kau dan Long Wane rencanakan. Asalkan kau bisa melindungiku. Kirim aku pergi, sehingga tidak ada yang bisa menemukanku. Aku punya bukti yang bisa memenjarakan Gao Yi. Shu. Waner. Di mana Xiao Xiao? Jangan khawatir. Asisten Nona Long membawanya pergi. Kemana dia pergi? Ke suatu tempat di mana tak ada yang bisa menemukannya. Dia sangat menyedihkan. Dia ditipu oleh Gao Yi untuk kembali ke desa. KTP-nya juga dihancurkan. Mengancamnya untuk tidak pergi. Kemudian dia berhubungan dengan Zhao Junchai untuk menyingkirkan Gao Yi. Tetapi tak terduga, itu adalah sarang serigala lain. Kami pikir tim penegak akan menangkap Gao Yi. Dia bisa hidup damai. Tetapi kami tidak menyangka bukti melawan Gao Yi tidak cukup. Dan dia dibebaskan. Mungkin dia bukan ancaman. Gao Yi tidak menyembunyikan hal-hal darinya. Oleh karena itu, dia punya beberapa hal di tangan. Kami telah mencapai kerja semua. Kami membawanya pergi
And memberi kami bukti. Bagus. Aku harap kakak ipar. Oh, tidak. Aku harap Zhao Zhao akan memiliki penilaian yang lebih baik terhadap orang di masa depan. Dengan penilaian yang bagus seperti itu, dia tidak bisa menemukan pria sebaik aku. Si kau harus menghargai aku. Waner, mengapa kau tidak tinggal untuk makan malam hari ini? Baik. Shu lebih baik daripada seseorang. Lalu aku akan pergi menyiapkan makanan. Waner, mengapa engkau tidak tinggal untuk makan malam hari ini? Baiklah. Shu lebih baik daripada seseorang. Lalu aku akan pergi menyiapkan makanan. Kau bisa pergi berjalan-jalan. Aku akan memanggilmu ketika makanan sudah siap. Ini tidak baik, kan? Pergilah. Bukankah kau akan berinvestasi di desa kami? Kebetulan pergi memeriksanya. Lihat kemana uang investasimu pergi. Baiklah. Aku tidak menyangka bahwa hari ini kau datang sendiri, padahal biasanya hanya telepon atau asistenmu. Ada apa? Masih belum bisa melupakan aku ya? Pergi. Jangan membanggakan dirimu. Aku sangat sibuk. Kau tahu? Presta mencintai dan membenci, seperti yang diharapkan dari Nona Long. Bahkan jika aku hanya bisa berdiri di sampingmu sebagai teman, itu layak. Oh ya, bukankah kau bilang ingin membangun sekolah baru untuk anak-anak desa? Di mana kau ingin membangunnya? Lalu sekolah itu akan dibangun di sana. Bagus. Tempat itu memang cukup besar. Jadi sudah diputuskan? Hotel akan sepenuhnya mendanai dan membantu kau membangun basis baru dan sekolah baru. Produk pertanianmu harus disuplai ke hotel dengan diskon 30%. Hanya kelebihannya yang bisa dijual di pasar. Setmo, Desa Nanhong tidak akan mengecewakanmu, The One L. Waktunya makan malam. Datang!